Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah masih berkenan memperpanjang usia, memberi kita kesehatan jiwa dan raga, dan Allah beri kita hidayah yang membuat kita masih berada di jalan dan di dalam agamanya. Sesuatu yang sebenarnya sangat berharga karena sekian banyak orang yang Allah tidak tunjukkan jalan kebenaran, atau Allah tidak bukakan hatinya meskipun jalan itu terbentang di depan mata. Jadi bersyukurlah kita bahwa Allah masih memilih kita. Di antara sekian miliar manusia yang ada hidup di muka dunia, kita terpilih untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim kepada kita dengan kasih sayangnya. Allah mengirim Rasulnya kepada kita karena Allah sayang sama kita. Itu sebabnya meskipun sekilas terkesan bahwa jalan ke kiri dengan jalan ke kanan itu 50-50, sekilas kan terkesan begitu. Karena ayat-ayat Allah berbunyi wahadainahun najdain. Kami menunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalannya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan kefujuran dan jalan ketakwaan. Sekilas terlihat bahwa dengan redaksi bahasa yang kita baca, sekilas terlihat bahwa fujuraha wa taqwaha 50-50. Sekilas, ya, sekilas. Kemudian Allah memberi kepada kita pilihan, silakan memilih mau takwa mau fujur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Lagi-lagi terkesan seolah-olah lagi-lagi 50-50. Kemungkinannya 50 kita bisa ke kiri, 50 kita bisa ke kanan. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan 50-50. Allah punya kecil suaranya. Allah punya rasa kasih sayang kepada hambanya. Allah juga bisa murka kepada hamba-hambanya. Tapi ternyata Allah sendiri menyebutkan bahwa kasih sayangnya itu mendahului murkanya. Artinya apa? Tidak 50-50 murka Allah dengan kasih sayang Allah. Jauh lebih banyak kasih sayangnya daripada murkanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah bahwa setelah Allah ciptakan kita dengan fitrah yang sebenarnya memang cenderung kepada kebaikan, Allah kemudian kirimkan Al-Quran supaya kita bisa baca, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa terinspirasi, supaya kita kemudian terarah ke arah yang lebih benar. Tapi karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, maka Allah kirimkanlah orang yang yatslu alaihim ayatika, orang yang langsung membacakan Al-Quran ini kepada mereka. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu ternyata beda frekuensinya. Itu sebabnya orang-orang Quraisy itu pernah mendapatkan pengalaman bahwa orang-orang yang membaca, orang-orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran terpengaruh jiwanya. Suatu ketika, siapa namanya ya? Utbah bin Rabi'ah. Hampir lupa saya namanya. Utbah bin Rabi'ah itu negosiator ulung pada zaman Rasulullah. Orator ulung, negosiator ulung, berarti juga pada zaman Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah dikirim oleh kaum Quraisy
untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Maka Utbah bin Rabi'ah itu datanglah kepada Nabi dan mulai menceritakan dan memulai melobi Nabi supaya Nabi kemudian tidak melanjutkan dakwahnya. Macam cara dilobi, Nabi tidak ngomong, Nabi tidak menjawab, Nabi tidak merespon sama sekali. Sampai kemudian dia selesai baru Nabi memulai. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak melawan, tidak mendebat, Nabi cuma membaca Al-Quran. Apa yang dibaca oleh Nabi? Surat Fussilat. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya, dan seterusnya. Nabi membaca surat Fussilat sampai ayat ke-38. Di ayat ke-38 itu adalah ayat yang ada sujud tilawahnya. Sampai di situ Nabi berhenti, Nabi sujud, karena itu ayat yang ada sujud tilawahnya. Nabi sujud, kan agak jeda di situ. Waktu Nabi bangun dari sujud, Utbah bin Rabi'ah mengatakan sudah cukup. Ya kan? Kasih. Sehingga Utbah bin Rabi'ah kemudian meninggalkan Nabi dan pulang lagi ke kaum Quraisy. Orang-orang sudah mulai menunggu Utbah bin Rabi'ah, mau tahu bagaimana hasil lobinya. Ya. Gimana hasil lobinya Utbah? Utbah kemudian menceritakan, aku mendengar Muhammad membacakan sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dan itu bahasanya, kandungannya menurutku luar biasa. Aku punya firasat, kata Utbah. Aku punya firasat. Aku punya firasat, kata Utbah. Aku punya firasat bahwa dia akan mengangkat martabat kehidupan orang Arab. Itu gaya bahasa Utbah bin Rabi'ah. Karena itu menurutku jangan ganggu dakwah dia. Itu kata Utbah, itu kesimpulannya. Ya. Karena itu menurutku, kata Utbah, jangan diganggu dakwah dia. Biarkan dia berdakwah karena dia akan mengangkat derajat martabat hidup orang Arab. Apa kata orang-orang kemudian? Ya, kalau bahasa kitanya kira-kira ya. Dah kirimkah untuk lobi awaknya, kah umpalo. Jadi kamu dikirim untuk mempengaruhi dia, rupanya kamu pula yang terpengaruh. Kenapa? Karena Al-Quran. Dan yang menarik adalah salah satu ayat yang dibaca oleh Nabi di dalam surat Fussilat dari 1 sampai 38 tadi, salah satu di antaranya berbunyi, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Itu bunyinya, kalau tidak salah itu ayat 23. Ya. Bunyinya adalah, dan berkata orang-orang kafir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan berkata orang-orang kafir. Apa yang mereka katakan? لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan sampai kalian dengar bacaan Al-Quran itu. Kenapa? Karena mereka melihat ada hasilnya sama Utbah. Utbah yang dengarkan bacaan Al-Quran langsung terpengaruh jiwanya, berubah dia. Menurut mereka dari carong dia ke bangai, ya kan? Menurut mereka. Sehingga tidak lagi mampu untuk melobi orang gara-gara mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebabnya kata mereka, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buat keributan kalau dibacakan Al-Quran itu kepada kalian, supaya kalian tidak terpengaruhi oleh dia, supaya kalian tidak dikalahkan. Itu kata mereka. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sudah mulai bertanya-tanya nih. Ini kapan ceramah Maulid nih? Ah, sabar, ya kan? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kepada kita Allah bukan saja mengirim Al-Qur'an yang pada dasarnya arti dari Al-Qur'an adalah bacaan. Ya. Bukan sekedar bacaan, tapi Allah sekalian mengirim orang yang akan membacakan. Maka bahasanya dalam Al-Quran itu banyak sekali, yatslu alaihim ayatika, yatslu alaihim ayatihi, dan sebagainya. Banyak sekali bunyi yang seperti itu, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah.
ayat-ayat Engkau ya Allah yang akan membacakan kepada mereka. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata dibacakan dengan kita baca sendiri agak beda rasanya. Itu sebabnya sejujurnya saya lebih sering suka jadi makmum daripada jadi imam. Karena mendengar bacaan imam rasanya nikmat sekali. Tapi ketika kita jadi imam, terpaksa kita konsentrasi pada hafalan. Karena konsentrasi pada hafalan kadang-kadang sulit untuk betul-betul mendapatkan kliknya, ya. Tapi kalau imam yang baca, kita dengar, oh itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Itulah yang Allah kirimkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kirimkan, salah satu tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bacakan kepada mereka isi ayat Al-Qur'an. Itu yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwa Allah sayang kepada hambanya. Bahwa kasih sayang Allah dengan murka Allah tadi tidak sama besarnya. Tidak 50-50 tadi. Kalau seandainya 50-50, maka Allah hidupkan kita, Allah kirim kita ke dunia, Allah biarkan kita sendirian untuk menentukan ke kiri apa ke kanan. Itu kalau seandainya sama. Tapi ini jelas sekali Allah fasilitasi kita untuk menuju lebih ke kanan daripada ke kiri. Ya. Pertama Allah install ke dalam hati kita kecenderungan kepada kebaikan. Kemudian Allah kirim Al-Qur'an. Kemudian Allah kirim orang yang membacakan. Itu bukti Allah sebenarnya menciptakan makhluknya penuh dengan kasih sayang. Dan itu juga salah satu hikmah yang bisa kita petik dari kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang penuh kasih, penuh sayang, maha kasih dan maha sayang kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh di atas kasih sayang kita kepada sesama makhluknya. Ya. Maha pengasih dan maha penyayang. Meskipun Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama. Kalau kita bongkar itu jauh sekali jalinnya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna Allah mengirim Al-Qur'an dengan penuh kasih sayang, Allah mengirim nabinya juga dengan penuh kasih sayang. Maka jangan heran nanti nabi yang Allah kirim ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak berencana melaknat orang. Nah, itu dia. Pernah suatu ketika Nabi itu sudah mulai dizolimi oleh orang-orang, sudah mulai disakiti oleh orang-orang, dicaci maki dan sebagainya, bahkan dikasari oleh orang-orang. Para sahabat sudah mulai tenuh punya bahasanya. Ya. Jadi bukan Nabi yang kesal, tapi yang kesal para sahabat. Karena di antara para sahabat ada beberapa yang memang mantan preman, ya, Umar bin Khattab contohnya. Jadi mereka sudah mulai merasa kiban Nabi, kupoh dia wayan. Menalah kira-kira ya. Tapi Nabi melarang. Atau mereka mengatakan, kalaupun enggak boleh dipukul ya Rasulullah, engkau laknat sajalah mereka. Engkau kata-katai saja sesuatu biar mereka kena. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, innama la ub'istu la'ana, innama bu'istu rahmah. Aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat orang. Aku diutus dengan kasih sayang. Jawab yang kan. Aku diutus dengan kasih sayang. Jadi Nabi, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diutus oleh Allah dengan kasih sayang yang sangat kental kepada hambanya, kepada kepada umatnya. Itu sebabnya tidak ada yang membuat Nabi sedih luar biasa kecuali hambanya dibayangkan oleh Nabi tidak akan selamat hari akhirat. Itu membuat Nabi luar biasa sedih. Sedihnya luar biasa. Coba kita bayang-bayangkan sendiri, ada orang yang sangat kita cintai, tapi orang itu kita sudah tahu orang itu akan dicincang nanti. Ya, kita bayangkan coba. Ada orang yang sangat kita cintai, tapi orang itu akan dicincang suatu hari nanti. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat orang itu tidak dicincang dari sekarang. Kan itu ceritanya. Nabi SAW itu
sudah pernah diberangkatkan oleh Allah Isra Mi'raj. Dan pada saat itu Nabi melihat bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Nabi melihat penampakan apa yang dilakukan oleh para penghuni neraka dengan dosanya masing-masing. Konteks itu kemudian membuat Nabi memproyeksikan umatku berarti akan begini nanti. Itu sebabnya salah satu yang menjadi cita-cita Nabi luar biasa adalah membuat semua orang menjadi beriman. Semua orang menjadi beriman. Dan tidak ada kesedihan Nabi yang sangat kuat kecuali kita tidak akan selamat nantinya. Maka sampai-sampai Nabi itu kena tegur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayat yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Surat apa nak? Iya. Ya, saya nggak tanya sama orang tua. Karena kalau saya tanya sama orang tua, nyan pi kita yang buat ayo. Saya tanya sama anak kecil ya. Kalau anak kecil kalau nggak bisa jawab, kita bilang wajar masih kecil. Ya. Kalau bisa jawab, luar biasa bisa jawab. Ya. Kalau orang tua nggak bisa jawab bahaya. Ya kan? Kalau bisa jawab pun tidak istimewa kan. Jadi kita nggak tanya orang. Baik, itu tadi surah Al-Kahfi. Bunyinya adalah, wahai Muhammad, hampir-hampir saja engkau itu mencelakakan dirimu sendiri karena sedih. Kenapa sedih? Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka tidak mau dengar, tidak beriman dengan apa yang kau bawa. Itu yang membuat Nabi sedih luar biasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi kemudian menunjukkan kepada kita, Nabi tidak pernah berencana memusnahkan orang. Padahal kalau seandainya kita berpikir untuk performance, untuk prestasi, untuk catatan kegemilangan dan sebagainya, itu paling gampang ganti orang. Dulu saya pernah, sebelum sekarang pernah didudukkan di satu jabatan, bukan yang sekarang, yang dulu ya. Pernah didudukkan pada satu jabatan. Rapat pertama dengan orang-orang di dalam bagian itu ada sekitar 15 staf di situ. Saya ditaruh jadi kepalanya. Rapat pertama di situ, mereka duduk sambil merokok. Ini rapat pertama. Kayak gini rapat pertama. Dia merokok, ada yang naik kaki lagi. Kemudian bilang lagi, nyo Pak Ilham nepegah le, kamu mentong nepake pohon. Ini Pak Ilham tolong bilang dulu, ini kami masih dipakai apa enggak? Itu rapat pertama tuh. Nah, waktu itu saya langsung tunjuk ke mereka, ini saya satu pun belum kenal nih. Saya enggak tahu mana manusia, mana setan nih. Karena itu saya akan ambil waktu 1 bulan untuk mengenal yang mana manusia, yang mana setan. Nanti saya akan buat aturan. Dan aturan itu hanya bisa diikuti oleh manusia. Nah, pada saat itulah setan akan tersisih, saya bilang. Waktu itulah saya buat sistem pelan-pelan. Memang di antara mereka itu cuman 1 orang yang betul-betul saya pecat. Yang lain itu semua mengundurkan diri, nggak sanggup menari dengan musik yang saya bawa. Nggak sanggup, mengundurkan diri, satu-satu mengundurkan diri. Baru saya masukkan orang-orang saya. Orang-orang yang saya tahu bisa bekerja dan sebagainya, baru saya masukkan. Sehingga hampir semuanya tergantikan. Itu kalau kita duduk di satu instansi, mudah untuk kita mengganti orang. Begitu kita lihat, nyo ya Allah hanapah, nyo hanapah, gantau ya Allah, kan? Allah matikan, Allah hidupkan yang baru, kan kayak gitu. Tapi Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi tidak meminta yang demikian. Bahkan Nabi memohon kepada Allah supaya umatnya tidak dihimpit dengan tanah, ya kan? Tidak diazab oleh Allah di dunia. Nabi memohon kepada Allah dan Allah terima permohonan Nabi itu. Makanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diazab oleh Allah seperti umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya diazab oleh Allah dengan gempa besar, dengan batu terbang, dengan banjir bandang, dengan macam-macam. Mungkin ada yang nyeletuk nanti, hai tayo kena hati banjir bandang, ya.
Banjir bandang kita beda. Kenapa? Karena banjir bandang kita masih membuat beberapa ulama korban juga. Karena salah satu bentuk azab dalam bentuk yang demikian adalah Allah akan pindahkan dulu orang-orang taat, baru azabnya kemudian datang. Ketika Nabi Lut, bukan Nabi Lutnya, kaum Nabi Lut ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Lut kan disuruh pergi dulu itu. Ya, Nabi Lut disuruh pergi dulu karena Nabi Lut diselamatkan. Ceritanya jelas sekali, detail kali di surah Al-Hijr itu. Nabi Lut diselamatkan kecuali istrinya, illam ra'atuhu, kata Allah. Ya, illam ra'atuhu innaha laminal ghabirin, kecuali istrinya. Istrinya ditinggalkan untuk diazab juga. Istri Nabi Lut. Padahal istri Nabi Lut itu enggak LGBT loh. Karena Nabi Lut waktu itu kaumnya kan homo ya, LGBT. Istri Nabi Lut enggak LGBT. Tapi kekeliruan dosa istri Nabi Lut apa? Dosa istri Nabi Lut adalah memberitahu. Setiap ada tamu-tamu ganteng datang ke Nabi Lut, istrinya datang ke masyarakat, ada yang ganteng datang ke rumah. Datanglah orang-orang muda kemudian yang suka pada pria juga ke rumah Nabi Lut. Itu dosa istri Nabi Lut. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau azab nabi-nabi, umat-umat nabi yang sebelumnya, orang-orang yang bertakwa itu diamankan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kan gitu juga. Nabi Nuh diselamatkan semuanya ke dalam kapal, baru Allah kirim banjir bandang. Ya, Nabi Lut, Allah suruh dulu Nabi Lut pergi bersama pengikutnya yang beriman, baru kemudian Allah kirimkan bencana alam. Nah, yang kita sekarang kan enggak, ya. Bahkan ada orang yang sedang sholat terkena dengan gempa yang runtuh dari atas, syahid mereka. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan binasakan mereka. Jangan binasakan mereka di dunia. Bahasa lainnya sebenarnya apa? Apapun masalah, apapun dosa umatku, wahai Allah, beri mereka kesempatan. Beri mereka kesempatan untuk bertaubat. Itu doa Nabi. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatan sekali Nabi datang dengan kasih sayang. Dan Nabi tidak pernah menyerah dengan umatnya sampai ajal menjemputnya kemudian. Karena ada Nabi yang menyerah dengan umatnya. Masih ingat siapa Nabi yang menyerah dengan umatnya? Nabi Yunus. Nabi Yunus menyerah. Hai gua fikir ya, sehingga naik kapal pergi. Tapi karena perginya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah kembalikan lagi. Kenapa? Belum Yunus, belum selesai. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sebabnya Nabi juga hijrah nanti setelah diperintahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah menciptakan makhluknya penuh dengan kasih sayang. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ada semangat kasih sayang yang sangat besar di dalamnya. Itu sebabnya Allah menyebutkan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah sekali-sekali tidak zalim kepada hamba-hambanya. Allah justru berkasih sayang kepada mereka. Ya, Allah itu berkasih sayang kepada mereka. Maka hampir semua ayat-ayat, semua surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan bahasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan bismillah adalah surat At-Taubah. Itu karena di dalamnya banyak pemutusan, memberi keputusan yang berat untuk orang-orang yang munafik, peperangan dan sebagainya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya salah satu yang Allah perintahkan kepada kita, yang juga didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah berkasih sayang antara kita. Apapun masalahnya, apapun bedanya, tidak ada cerita memusnahkan, mengignore, mengisolasi orang, nggak ada itu. Mau beda sebeda apapun, kita tetap orang. Itu selemah-lemahnya hubungan.
Nabi suatu ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lewat jenazah. Jenazah orang Yahudi. Ya, jenazah orang Yahudi. Tapi Nabi tiba-tiba berdiri, Nabi menghormati jenazah yang lewat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini kan Yahudi ya?" Ya. Yahudinya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Manusia kan?" Ya. Manusia bukan? Ya. Manusia minimal terhubung kita sesama manusia. Dengan ayam minimal terhubung kita sesama makhluk hidup. Dengan batu minimal terhubung kita sesama makhluk. Selalu ada cerita yang membuat kita bisa berkasih sayang dengan siapa saja. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan benci dalam hati kita. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita dengan kasih sayang. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu pun disikapi dengan kasih sayang. Tapi kasih sayang itu kemudian tidak akan muncul kalau kita tidak paham. Ya. Nabi SAW sayangnya kepada umat itu sebegitunya, sampai-sampai beliau sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi tadi. Kenapa? Karena beliau sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti kalau mereka yang hari ini tidak mau dengar apa yang beliau sampaikan. Maka Allah menyebutnya di dalam surat At-Taubah ayat 128. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh sudah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian sendiri. Ya, dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Berat. Nah, ini dia, sudah mulai ini ya. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kita belum menderita ini. Kita belum diazab oleh Allah. Kita belum ketemu dengan neraka. Tapi Nabi sudah merasa berat, ya. Berat baginya mencoba merasakan penderitaan yang kalian dapatkan. Di sana nanti. Karena kalau di dunia terkesan makin tidak ikut Nabi, makin enggak menderita seolah-olah, kan gitu. Ada istilah lagi, menyotat terdengar. Nanti ingat nah? Kiban. Ya kan? Menyotat terdengar haba kitab, mau tu pekap ham tu merasa, ya kan? Yang jawaban je kiban. Jawaban je adalah kamu hendak apa johli utu pekap. Na ulaga yang bajuh kamu, ya. Utu pekap kamu ti alam tumbru, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai segitunya. Seolah-olah orang-orang yang ikut ajaran Rasul hari ini justru menyedihkan hidup mereka. Justru terbatas sekali mereka. Tidak bisa senang-senang, tidak bisa foya-foya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Kan kayak gitu. Ya kan? Sementara mereka semua boleh. Tapi kemudian ternyata yang tidak boleh itu ada hikmahnya. Jadi bukan sekedar tak boleh, cuman kita tidak tahu, belum tahu di mana hikmahnya. Kalau Nabi yang tahu, maka Nabi tadi merasa sedih untuk tempat yang justru kita bahagia. Apa itu? Ketika kita berfoya-foya di dunia, kita habis-habisan dengan kehidupan di dunia, Nabi langsung membayangkan ini orang-orang yang aku takut akan diazab oleh Allah nantinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Berat bagi dia merasakan penderitaan kalian. Siapa yang merasakan penderitaan kalian? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian harisun alaikum. Tadi berat terasa oleh Nabi penderitaan kita. Tapi kemudian harisun alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berharap kita semua selamat. Sangat berharap. Itu sebabnya aktivitas Nabi untuk membuat kita selamat itu luar biasa. Habis-habisan, mati-matian. Sangat berharap kita semuanya selamat. Bil mu'minin raufur rahim. Dan dengan orang-orang beriman, Nabi berharap sekali kita penyayang, penyantun, dan saling berkasih sayang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kata kunci berkasih sayangnya muncul. Tapi kasih sayang itu ada istilah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak kenal maka kenalan sebenarnya, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Artinya kenalan dulu baru muncul kasih sayang. Kalau tidak kenal
maka tidak mungkin muncul kasih sayang. Maka hal yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah supaya kita saling ketemu dengan saling kenal. Karena perbedaan antar kita itu cenderung akan membuat kita saling membenci daripada saling menyayangi. Kalau kita nggak saling kenal, kalau kita nggak pernah ngopi, ya, nggak pernah duduk bareng di dalam satu balai seperti ini, kita akan lebih cenderung nanti saling membenci daripada saling menyayangi. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat tentang perbedaan antara manusia yang kemudian Allah hubungkan dengan harusnya mereka saling mengenal supaya tumbuh rasa kasih sayang antar mereka. Allah menyebutkan itu, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, dengan sengaja kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Beda. Ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian kami jadikan kalian berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Li ta'arafu, supaya kalian saling mengenal satu sama lainnya. Kenapa? Karena kalau sudah mengenal akan muncul kasih sayangnya. Biasanya ta'aruf itu dipakai di mana? Pernah dengar istilah ta'aruf? Pernah ya? Yang jawab sudah pernah berarti sudah melakukan itu ya. Yang belum melakukan pura-pura nggak dengar ya. Yang jomblo banyak di sini ya. Ta'aruf ya, ta'aruf itu biasanya dipakai ketika mau menikah. Sebelum khitbah biasanya ada ta'arufnya. Mengenal dulu orangnya. Jadi Islam menyuruh kita untuk saling mengenal dulu. Ya. Walaupun bukan langsung, tapi mengenal, tahu dia siapa, anak siapa, tinggal di mana, sukanya apa, lulusan apa, dan sebagainya. Makin kita kenal, makin bagus. Itu ta'aruf tadi. Ya, itu sebabnya ketika Allah cerita nanti tentang tentang ayat pernikahan, Allah nanti bicara kasih sayang. Kenapa? Ta'aruf sudah selesai. Ya, ta'aruf tadi sudah selesai di surah Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat Allah menyampaikan tadi, inna khalaqnakum min dzakarin, laki, wa untha, perempuan. Itu duluan yang disebut. Laki, perempuan. Dan ini menarik juga ayat ini, tidak disebutkan antara keduanya. Ya, poti nggak disebut. Oke. Ini penting, ini udah harus sering kita sebutkan nih. Ya kan? Saya semakin terkejut nih. Kenapa? Karena yang terjerat tuh kawan-kawan saya juga sebenarnya. Ya Allah ya. Jadi miris kita. Di kampus mahasiswa saya banyak yang kena, ya kan? Dosen pun sudah ada yang mulai. Di luar ada teman-teman saya juga yang saya kenal, saya ajak ngopi, ya kan? Pokoknya gitu juga, ya Allah ya. Mudah-mudahan masih berharap, masih berdoa itu tidak benar. Sampai hari ini masih berharap, masih berdoa. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut ini dua. Dzakarin wa untha. Laki, perempuan, jelas sekali. Kemudian Allah sebut kata-kata yang sangat penting tadi, li ta'arafu, supaya yang laki mengenal perempuan, yang perempuan mengenal yang laki. Yang itu disuruh kenalan sama Allah. Nah, kemudian Allah munculkan ayat yang lain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, surah Rum, ya kan? Dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan bagi kalian, ya, dari golongan kalian sendiri, min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya kan? Allah munculkan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Coba kita hubungkan dua ayat ini di tempat yang berbeda. Dan kita hubungkan dengan pepatah bahasa Indonesia tadi. Bahwa dalam pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka di dalam Al-Quran tadi apa yang Allah sebutkan, Allah suruh dulu kita kenalan. Li ta'arafu tadi antara laki dan perempuan. Setelah kenalan, maka setelah ta'aruf, maka kemudian Allah sebutkan, kalau kalian sudah ta'aruf, maka nanti kalian sengaja dipertemukan supaya tumbuh rasa cinta dan rasa kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa kasih sayang sudah bisa muncul dari dua entitas yang sangat berbeda, laki dan perempuan, itu sangat berbeda itu.
Maka yang lain-lainnya sudah mudah sekali untuk kita buat kasih sayang muncul antara mereka. Kalau yang berbeda jauh saja bisa muncul, apalagi yang kemudian bedanya cuma tipis-tipis saja. Misalnya di sini, kita ini sepakat semuanya, satu ide semuanya, ya, muncul kasih sayang antara kita ini insya Allah. Kenapa? Karena perbedaan antara kita ini sangat sedikit mungkin. Paling-paling yang satu suka teh, yang satu suka kopi, walaupun malam ini teh semua dikasih, ya. Paling-paling segitu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya dengan kasih sayang. Allah kirimkan nabinya dengan kasih sayang, dan Allah menyuruh kita semuanya berkasih sayang. Ya, berkasih sayang. Dengan kasih sayang itulah rahmat Allah kemudian akan muncul kemudian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan begitu kasih sayang itu muncul, kita sering sekali nanti akan mampu untuk mengorbankan diri kita sendiri bahkan untuk orang. Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, apa yang Nabi lakukan pertama? Nabi memperkenalkan satu orang muhajirin dengan satu orang ansar. Memperkenalkan, selalu diperkenalkan, satu muhajirin dengan satu ansar, satu muhajirin dengan satu ansar, sehingga mereka akan kenal, akan tahu satu sama lainnya, tumbuh kasih sayang antar mereka, sehingga mereka bersaudara. Mereka bersaudara antara muhajirin dengan ansar, ya. Sehingga salah satu ayat yang bicara tentang itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Apa yang terjadi? Ini Allah cerita tentang orang-orang ansar. Karena orang-orang ansar itu asolo. Asolo itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asolo itu sulit sekali untuk berkorban untuk urang tamo. Ya. Itu kenyataan yang kita lihat hari ini, ya. Asolo itu susah berkorban untuk urang tamo. Ya kan? Itu sebabnya yang diceritakan oleh Nabi ini asolo ini, orang Madinah tempatan. Sementara orang Mekah adalah urang tamong dalam, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 9? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang di dalam negeri itu sudah beriman sebelum mereka datang, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak memprotes, tidak merasa cemburu, tidak merasa iri ketika Nabi memberikan kepada orang muhajirin sesuatu. Kenapa? Karena orang muhajirin tadi adalah orang-orang yang menjadi fakir, yang keluar dari Mekah, akibatnya jadi fakir, ya. Gimana bunyinya ayat sebelum ini? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, ya. Orang-orang yang keluar dari Mekah, dan karena keluar dari Mekah itu untuk hijrah, jadi fakir mereka, ya. Jadi fakir mereka, sehingga harta rampasan perang nanti ketika diberikan oleh Nabi agak lebih banyak kepada mereka, kepada orang-orang yang tadi dalam tanda petik menjadi fakir. Apa yang terjadi dengan orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak iri dalam hatinya, tidak merasa tidak ridha dalam hatinya ketika Nabi memberikan kepada orang-orang muhajirin sesuatu, ya. Enggak sampai di situ. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bahkan mau untuk mengorbankan diri mereka untuk kepentingan orang muhajirin, walaupun mereka sendiri sebenarnya butuh itu, ya. Nah, dalam suasana yang seperti ini, saya sering melihat itu. Tadi waktu dikirim air teh tadi, ya, dikirim air teh kan dari pintu tadi. Saya lihat orang yang di depan pintu nggak langsung minum untuk dirinya, dia geser ke orang sebelah. Orang sebelah geser juga ke orang sebelah lagi.
Orang sebelah geser lagi, sampai ujungnya balik lagi ke sana, ya kan? Dan itu sering kejadian di dalam kondisi yang demikian seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang tidak lagi memikirkan hanya tentang dirinya saja. Itu modal utama untuk berkasih sayang. Ya. Maka Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ya kan? Tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum kalian memang mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi, apa yang kita pikir baik untuk diri kita, kita pikir akan baik juga untuk orang lain. Sehingga pada saat itulah kita akan berusaha supaya orang lain dapat juga. Yang kira-kira orang lain kita nggak ridho, orang lain nggak ridho juga, maka kita tidak akan melakukannya. Ya, sederhana hal-hal yang seperti itu. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa terhindar dari kepelitan seperti itu untuk kasih sayang tadi, maka mereka adalah orang-orang yang menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berkasih sayang seperti juga Nabi berkasih sayang kepada kita. Nabi tidak hanya berkasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu saja. Nabi juga berkasih sayang kepada umatnya sampai akhir zaman nantinya. Maka boleh dicek dalam sejarah Nabi, adakah yang beliau kemudian meminta umatnya untuk dimusnahkan, termasuk orang yang sudah kelewatan. Ya, orang yang sudah kelewatan. Suatu ketika Nabi didatangi oleh orang Badui, dan orang Badui itu langsung menarik selendang Nabi, ya, menarik leher Nabi dan kemudian meminta sesuatu dari Nabi dengan bahasa yang sangat kasar. Apakah Nabi kemudian melakukan sesuatu kepada dia? Tidak. Nabi kemudian justru menyuruh para sahabat mencari sesuatu untuk diberikan kepada orang Badui ini. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kasih sayang itu justru menyelesaikan masalah. Kalau nggak percaya boleh cek nanti. Kalau seandainya kita lawan keburukan dengan keburukan, masalah akan menjadi lebih besar. Dalam sebuah seminar ditunjukkan bagaimana cara menghadapi pembulian. Jadi disuruh naik. Ini di Amerika ini kejadiannya. Disuruh naik seorang perempuan. Ya, disuruh naik seorang perempuan, kemudian perempuan itu disuruh menghina dia. Dia nanti akan menghina perempuan itu juga. Jadi si perempuan pun mencoba mencari-cari apa yang pantas dihina dari dia. Kemudian si perempuan memulai, kamu jelek, ya. Yang laki pun memulai juga, kamu juga jelek, ya. Yang perempuan naik lagi, kamu begini. Yang ini juga membalas, kamu begini. Nggak selesai itu, makin lama akan makin naik. Kemudian disuruh stop 5 menit, kemudian disuruh coba eksperimen yang berbeda. Sekarang katanya, kamu, dia bilang sama yang perempuan tadi, kamu ulangi lagi apa yang kamu hina saya dari tadi. Oke. Nah, dimulai tadi, kamu jelek. Si laki-laki tidak membahas dengan kata-kata kamu jelek. Laki-laki mengatakan, ya, dan kamu cantik sekali. Begitu dibilang seperti itu, yang si perempuan langsung bilang, thank you. Nah, kan? Kamera ya? Kamera, kan selesai masalah. Kan selesai masalah. Itu sebabnya dalam agama kita disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Apalagi kalau kita tahu fikih dari kebaikan itu sebenarnya bagaimana? Fikih kebaikan itu makin sulit kita berbuat baik, makin besar pahalanya. Ya, makin sulit kita berbuat baik, makin besar pahalanya. Kenapa? Karena ini bukan tentang apa yang kita berikan kepada dia, tapi tentang perjuangan kita untuk melawan rasa buruk yang ada dalam hati kita. Maka lagi-lagi, setiap muncul kasih sayang, semuanya insya Allah akan lebih tergampangkan. Allah sebut dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu ilaihi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, salah tadi ujungnya. Gimana nak? Kamu hafal ayatnya? Surah Ali Imran.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, itu dia, ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, ya. Keren sekali ayat itu. Apa kata Allah? Dan dengan kasih sayang Allah lah. Nah, itu dia. Lagi-lagi kasih sayang isinya. Dan dengan kasih sayanglah, fabima rahmatim minallah, dan dengan kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau keras, kalau seandainya engkau kasar, mereka pasti akan lari satu-satu. Sehingga dakwah Nabi salah satu yang sangat berbunyi adalah karena sikap Nabi yang selalu lembut kepada orang-orang, selalu penuh dengan kasih sayang. Dan kalau seandainya Nabi penuh dengan laknat melaknat, Masya Allah, kita nggak tahu apa jadinya sampai sekarang. Tapi karena rahmat Allah yang Allah turunkan kepada Nabinya, maka Nabi itu tidak dibuat oleh Allah dengan kekasaran, tapi dengan kelembutan dan dengan kasih sayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk kemudian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pernah beliau mendakwahkan kepada orang kecuali di dalamnya ada kasih sayang. Bahkan beliau untuk berperang pun beliau membawa kasih sayang. Berperang membawa kasih sayang. Coba bayangkan. Berperang membawa kasih sayang. Makanya Nabi sebenarnya tidak begitu suka berperang. Jadi kalau ada orang-orang luar negeri yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, itu nggak betul itu. Saking Nabi tidak suka dengan perang, muncul ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan untuk kalian membunuh. Diwajibkan membunuh karena Nabi tidak suka itu. Diwajibkan bagi kalian berperang, dan berperang di situ Allah menggunakan kata qital. Qital itu, qatlun itu artinya membunuh, ya kan? Pernah dengar gak al-fitnatu asyaddu minal qatl? Nah, fitnah katanya lebih kejam daripada pembunuhan. Yang hari ini disalahartikan oleh orang, dibilang sama orang ke fitnah ke. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mending ke bunuh aku daripada ke fitnah. Bukan itu artinya sebenarnya. Ya, itu salah tafsir itu. Tapi kapan-kapan kita tafsir. Bukan ke sana. Tapi yang kita mau ambil adalah al-qatl. Itu artinya pembunuhan sebenarnya. Jadi kutiba alaikumul qital. Ya. Allah wajibkan kepada kalian untuk membunuh, untuk berperang. Apa kata Allah kemudian? Wa huwa kurhul lakum. Dan itu kalian benci. Kita tidak suka itu. Nabi juga tidak suka itu. Kenapa? Karena Nabi penuh kasih sayang. Tapi kemudian kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi memang yang kalian benci itu baik, atau yang kalian sukai itu tidak baik. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Tapi intinya yang kita mau sebutkan adalah bahwa kasih sayang, dalam perang ada kasih sayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika Nabi sudah tidak ada, perbedaan antara kita sangat tajam. Sangat tajam. Dan sedihnya adalah ketika perbedaan-perbedaan yang kecil atau besar itu terjadi antara kita dengan kita, langsung hilang kasih sayangnya. Langsung hilang kasih sayang antar kita. Langsung tidak saling memberi salam, tidak bertegur sapa, tidak mengundang ketika kenduri, tidak diajak lagi duduk ngopi, ya kan? Bahkan tidak disebut lagi itu golongan saya, ya. Nah, karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tetap berkasih sayang, Nabi tetap mencoba dengan kasih sayang dalam setiap aktivitasnya. Sudah 1 jam, saya kira cukup untuk sementara, biar kita kemudian diskusi, ya. Silakan kalau ada. Ya, kami persilakan kepada kita semua. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ya. Silakan, Pak Junaidi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, hari ini kan 12 Rabiul Awal. Jadi saya melihat amalan Kembali. hari ini. Gini. Nah, begini, jangan yang birunya gitu. Oh, Nah. gini ya. Oh ya, lihat. Terima kasih, Ustaz. Hari ini kan 12 Rabiul Awal. Saya perhatikan amalannya macam-macam. Ada yang makan-makan di restoran, ada yang itikaf di masjid, ada mendengar pengajian, ada yang gotong royong, ada yang pergi ke pantai, macam-macam lah. Nah, jadi seperti nggak ada patokan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, pada saat datangnya 12 Rabiul Awal ini, itu amalan yang paling bagus, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua gitu. Jadi amalan yang terbagus kita lakukan sesuai dengan syariat dan bermanfaat, artinya berpahala, baik muamalah ataupun ibadah. Mohon Ustaz jelaskan. Jadi mungkin ke depan kalau kita bisa lakukan yang terbaik, kita bisa timbul lagi kasih sayang tadi Ustaz, tidak saling membenci. Demikian, jazakallah khairan. Langsung aja ya, kita jawab dulu ya. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mau dibuat generalisir, sebenarnya memberi makan orang juga baik, ya. Mendengar kajian juga baik, ya. Apalagi tadi intikaf di masjid juga baik. Bahkan sebenarnya ke gym pun baik, ya. Dengan catatan ini mana tahu ada perang nanti, saya siapkan badan segera, ya. Ini dengan Allah, untuk Allah saya siapkan badannya. Nah, walaupun gym hari ini sudah mulai disorot lagi. Urusan LG tadi, ya. Jadi merek LG udah agak berat sekarang, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya apa amalan yang paling baik? Kan kayak gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa 12 Rabiul Awal itu pun masih didiskusikan tentang apakah betul Nabi lahir di 12 Rabiul Awal atau bukan. Masih ada perbedaan pendapat. Masih lebih sepakat para ulama tentang wafatnya daripada lahirnya. Wafatnya 12 Rabiul Awal itu lebih sepakat daripada lahirnya yang kita sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melakukan amalan tertentu nggak pada hari lahirnya? Ya. Tapi apa amalan Nabi yang paling utama ketika hari lahirnya? Puasa, betul sekali. Ya. Karena tadi Pak Junaidi minta satu, ya udah saya bilang satu aja, ya. Ya. Yang kedua berarti salawat, ya. Yang kedua berarti bersalawat atas Nabi SAW. Tapi puasa itu luar biasa. Apalagi kalau kita berniat, ini aku puasa hari Senin karena ini hari lahirnya Nabi. Setiap hari Senin kita berniat begitu. Ini aku puasa hari Senin karena ini hari Maulid, ya. Ini aku puasa hari Senin, ini hari Maulid. Setiap hari Senin kita puasa, setiap hari Senin kita Maulid, ya. Setiap hari Senin ini hari Maulid. Kenapa? Aku puasa. Itu dia. Tapi hari Senin, ini 12 awal. Hari ini kan Selasa. Betul. Kalau Senin itu oke, puasa Senin. Ya itu kemudian dikiaskan jadinya, ya kan? Kan per tahun, per bulan, atau per hari, atau per minggu, kan begitu, ya. Intinya sebenarnya apakah Nabi melakukan sesuatu pada hari lahirnya? Ya, ya. Nabi berpuasa. Kemudian mau diambil menjadi per tahunkah, per bulan, itu lain lagi ceritanya. Tapi intinya ibadah yang paling bagus untuk dilakukan, kalau kita merujuk kepada apa yang Nabi SAW lakukan, adalah memang berpuasa. Tapi jangan lupa, Nabi juga hampir tiap hari memberi makan orang miskin, ya. Cuman, saya berkali-kali sudah sebutkan itu di beberapa perayaan Maulid, kalau bisa, karena banyak sekali mubazirnya saya lihat, ya. Banyak sekali mubazirnya. Kemudian mungkin akan lebih bagus kalau difokuskan pada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, yang memang membutuhkan makanan itu, ya, membutuhkan makanan itu. Itu juga saran untuk pemerintah yang membuat MBG, karena yang saya lihat keluarga-keluarga kaya hanai paju MBG,
ya kan? Nggak dimakan. Jadi sebenarnya kalau MBG itu pun mau dikasih tiap hari, maka buatlah lokasi-lokasi yang kira-kira mereka sangat lebih membutuhkan daripada orang-orang yang misalnya, katakanlah misalnya kalau dia di Banda Aceh misalnya kan ada nampak SMA yang banyak orang kaya di dalamnya. Udah jual MBG makanan, ya kan? Makanan yang dia bawa dari rumah barangkali jauh lebih bertenaga daripada MBG kita. Nah begitu juga dengan ini tadi, ya, yang diundang di Maulid kan banyak orang kaya, ya kan? Saya aja hari ini ada 3 undangan Maulid. Ada salah satunya, bahkan setelah saya masuk ke dalam dan sebagainya, saya telepon dia nggak diangkat. Saya tanya sama orang kampung nggak kenal. Ujungnya setelah setengah jam wait di jalan tuh pulang saya, ya. Itu salah satu undangan. Karena undangan kan wajib dihadiri, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terjawab Pak Jun ya. Silakan. Ada lagi? Ya, mungkin yang lain ada lagi. Kami silakan. Oh ya. Bapak ini. Oh ini dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, Oh ini kok. jadi selama ini mungkin saya sangat takut, mungkin saya pribadi saya sangat takut mungkin. Seperti Pak Ustadz katakan tadi, yang sangat ditakutkan oleh Nabi malah Pak Ustadz bilang tadi, hidup yang kemewahan itu jarang selamat iman, nggak selamat iman karena lupa. Artinya selama ini yang kita lihat hari-hari di lingkungan kita, mungkin kita sendiri sahabat, bagaimana meyakinkan atau bukan meyakinkan, untuk menyatakan pada teman-teman kita, kadang-kadang di samping kita karena kita kurang ilmu untuk menghitung, jangan tersinggung ya. Untuk orang yang agak kurang dari ekonomi dan sebagainya, seolah-olah dia lebih mulia. Saya mau bilang mungkin lebih mulia anjing daripada kita, tapi saya nggak ada ilmu untuk mengatakan itu, Ustaz. Ketakutan kita ini kayak umur saya, alhamdulillah mungkin dengan izin Allah semua ini, karena yang paling dekat adalah kematian. Apa yang kita akan bawa? Itu bagaimana Ustaz untuk menyampaikan mungkin sahabat-sahabat kita ini. Saya lihat betul kayak Pak Ustaz katakan tadi, tambah dia ekonomi nggak mendekati itu, seolah hidup dia udah mulia dia dengan orang itu, padahal paling mulia mungkin kalau di mata saya lihat. Dia nggak ada mempertanggungjawabkan dengan harta sedikit pun, harta milik orang. Terima kasih Pak Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaannya susah kita jawab nih, karena ini tentang orang lain nih kan. Jadi bagaimana cara meyakinkan orang lain? Ini sebenarnya Nabi SAW pun, ya, Nabi SAW pun itu tidak berhasil meyakinkan beberapa orang, dan itu disadarkan Nabi oleh Allah SWT. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Allah lah yang beri hidayah kepada dia. Jadi kalau cerita tentang orang lain, itu kita cuma berusaha. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Itu surah apa? Surah Yasin, ya kan? Bahwa tugas kita memang memberitahu siapa yang takut nanti ikut, siapa yang enggak takut ya udah. Karena bukan kita yang membolak-balikkan hati orang. Jadi tanggung jawab hati orang itu tidak di tangan kita. Itu penting yang pertama. Ada ibu-ibu juga di pengajian, dia tanya begini. Ada teman saya Ustadz, kalau dia ngomong itu selalu sakit hati saya. Ya. Selalu dia omongannya apa? Gimana kena? Pokoknya omongan dia pokoknya menusuk terus. Saya sakit hati saya. Bagaimana caranya? Ya ini pertanyaan dia. Bagaimana caranya supaya dia tidak ngomong begitu lagi? Saya jawab, ibu salah tanyanya, saya bilang ya. Pertanyaan yang betul adalah bagaimana saya menata hati saya agar omongan dia itu tidak menusuk saya kembali. Karena kita tidak bisa mengatur orang. Kita cuma bisa memodifikasi apa yang ada di dalam. Kalau bahasa filosofisnya, air tidak bisa menenggelamkan sebuah kapal.
Seberapa hebat pun ombak menerjang, maka air laut itu tidak bisa menenggelamkan kapal kecuali kapal membiarkan air itu masuk ke dalam. Nah, karena itu, selama kapal itu tidak membiarkan air masuk ke dalam, maka kapal itu tidak akan tenggelam. Kan kayak gitu. Jadi bahasa lainnya adalah, terserah orang mau mengatakan apa kepada kita, kalau kita tidak memasukkan itu ke dalam hati, masalah selesai. Ya kan? Begitu juga yang masalah tadi. Nah, saya melihat tadi Bapak agak ini mungkin kan, siapalah aku dengar aja ya kan? kan kayak gitu tadi ya. Mbak sangka muliara aja ya. Kan kayak gitu kan? Gini Pak Ustaz, karena saya kurang ilmu. Iya. Karena sahabat kita dekat lima kita kan, anji tak pegang. Ya itulah dia. Ya itulah dia. Ya. Jadi istilahnya tak tenu tak kalah anji ya. Sansang kahayu raji kan kayak gitu kira-kira ya. Nah, dakwah itu wajib. Mengatakan itu wajib semampu kita. Tapi kemudian apakah dia kemudian menerima, dia dapat hidayah setelah itu dan sebagainya, itu bukan lagi urusan kita. Ya. Itu menjadi penting karena apa? Karena kita tidak punya kuasa, dan itu bagian tauhidnya. Ya, bagian tauhidnya adalah kita tidak punya kuasa untuk mengubah sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Jangankan tubuh orang lain, tubuh diri kita sendiri saja nggak habis kekuasaan kita. Kita sudah pernah bahas kan? Luka, kalau kita luka, siapa yang menyembuhkan luka itu? Kita sendiri kah? Enggak. Obat pun sebenarnya menurut medis, obat itu tidak menyembuhkan luka. Kalau kita tergores, kalau zaman dulu putar begat, taruh obat merah, masih ingat? Ya kan? Kalau kita tergores kan obat merah. Obat merah itu hari ini diganti dengan betadin namanya. Betadin itu sebenarnya tumbuhan. Diambil dari tumbuhan, cairan betadinnya. Kalau nggak ada betadin apa misalnya? Sirih sama juga itu. Makanya betadin dengan sirih sama rasanya. Kalau nggak percaya coba minum betadin, ya kan? Mirip rasanya dengan sirih, ya. Ditaruh ke situ untuk apa? Bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk membuat bakteri nggak datang. Yang menyembuhkan luka kita siapa? Allah. Allah yang kemudian menumbuhkan sel kembali. Kita tak kuasa itu. Jadi kalau tubuh kita sendiri tak kuasa kita atur, apalagi kita atur tubuh orang, kan gitu. Ya. Saya tahu itu tidak menjawab tadi ya. Tapi sudah menjawab ya. Nah, karena tadi saya tidak menjawab pertanyaan ya. Demikian, mudah-mudahan terjawab ya. Silakan. Ada lagi Ustaz? Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hukum Allah yang diwajibkan kepada kita. Apabila kita tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka kita dianggap kafir. Dan malah yang fardu kifayah aja kita tidak laksanakan, bisa kita berdosa satu kampung. Kalau ada orang meninggal kita tidak urus. Ini perkara hukum potong tangan, rajam, dan qisas ya. Ini tidak tegak di lingkungan kita ya, umat Islam 90% kita bilang, jangan kita bilang 100%. Ini berdosa investasi yang terus menerus yang belum terselesaikan. Artinya apa? Kalau ada LGBT itu hukumnya kan harus dibunuh. Ini tidak ada LGBT yang dibunuh. Orang mencuri dipotong tangan, seperti ada ulama-ulama yang mengatakan Baitul Provinsi Aceh itu sudah memotong hak-hak orang fakir miskin, dia berarti mencuri dan berhak dipotong tangan. Ini juga tidak dilaksanakan. Ini juga merupakan hukum atau dosa jariah investasi ke seluruh umat, belum teratasi. Karena kalau ini belum teratasi, berarti kita hidup dalam kedosa. Belum ada pemerintahan yang bisa melakukan hal ini, padahal wewenang syariat kepada kita sudah diberikan, tapi mungkin tidak bisa dilaksanakan secara penuh 100% dengan alasan-alasan macam-macam melanggar HAM. Nah, ini agar supaya terwujud tidak ada dosa terus menerus kepada kita umat Islam. Bagaimana caranya, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masalah siasah. Ini sebenarnya agak berat nih. Nah, kenapa berat? Karena sebenarnya, sejujurnya, ada istilah yang berbunyi
A good leader never been chosen. A good leader never been chosen. Pemimpin yang baik jarang terpilih. Ya. Karena itu kita akan terpimpin. Jangan heran kalau seandainya kemudian peraturan yang terjadi, yang diberlakukan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan oleh agama tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkewajiban bagi kita untuk berikhtiar untuk menuju ke sana. Saya bersemangat dengan beberapa orang teman-teman yang berikhtiar untuk berjuang di politik. Cuman sayang, sayang banyak di antara teman-teman saya yang berjuang di politik, waktu mau berjuang luar biasa, Ustaz. Ada yang duduk ngopi dengan saya tanya sama dia, "Abang yakin masuk ke situ?" "Oh yakin, Dek." Waktu itu dia panggil saya Dek, sampai hari ini dia panggil saya Dek. "Yakin, Dek. Saya ingin warnai DPR." Tadi ya, dengan warna yang lebih baik. Akhirnya terpilihlah dia, mewakililah. Ini nggak boleh jelas-jelas kali kita sebut, nanti ketahuan orangnya. Ya, saya harus potong-potong sedikit nih ceritanya, karena ceritanya langsung mengarah, langsung kita tahu nanti orangnya. Pokoknya terpilihlah beliau, duduklah beliau. Lama nggak ketemu dengan saya, karena salah satu prinsip saya adalah ketika orang sudah berhasil menjadi pejabat besar, saya sudah mulai menjauhkan diri dari dia. Sampai suatu ketika kemudian ketemulah di masjid, sholat Jumat. Saya khutbah di masjid itu, beliau sholat di masjid itu. Dan setelah sholat Jumat diajak ngobrol, diajak ngopi. Ngopi kita, Dek. Jut ngopi. Pertama ngomong ngarul ngidul sana kemari, habis itu saya tanya, "Abang masih ingat tentang warna?" "Warna apa?" "Abang bilang dulu aku mau masuk, mau kubah berwarna. Aku ubah warna DPR tuh," kata dia. Terus waktu ini saya tanya, "Masih ingat tentang warna itu, Bang?" Dia bilang, "Oh ya, Dek." "Kayak mana hasilnya?" Saya tanya. "Oh, Dek, bertahan nggak berwarna aja susah rupanya," kata dia. Ya, bertahan tidak berwarna aja ternyata susah, Dek. Ya, ini kebetulan ada mantan anggota DPR sini. Jadi beliau punya pengalaman untuk itu. Saya tahu Pak Safwan termasuk orang yang mencoba bertahan untuk tidak berwarna. Ya kan? Tapi berat. Beberapa kali Pak Safwan ada cerita kepada saya, "Awaknya teken tuh," bilang, "Anggur teken." Nah, kata beliau, ya kan? Kita perlu lebih banyak orang, Pak. Kita perlu lebih banyak orang masuk ke situ, dan dalam masa itu kita dianggap oleh Allah, mudah-mudahan, insya Allah, Allah sudah menganggap kita berikhtiar. Karena peraturan dibuat oleh mereka. Kan peraturan dibuat oleh mereka. Ya. Memang betul seperti yang disebut tadi, yang Ustaz sebut tadi, bahwa kalau kita membuat hukum lain selain hukum Allah, secara tidak langsung kita mengatakan hukum yang aku buat lebih baik daripada yang Allah buat, kan kayak gitu. Secara tidak langsung, di situ saja sudah dosa besar. Ya. Tapi kan persoalannya, yang hari ini menyetujui hukum kan bukan kita. Ya. Boleh saja kita mau membuat sendiri, enggak ada pokoknya kalau sama aku hukum harus potong tangan. Sehingga begitu ketemu pencuri langsung kita potong tangan. Kan dipolisikan yang dikaju kemarin. Masih ingat kan yang dikaju kan dipotong tangan tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dipotong tangan, yang memotong itu yang dipermasalahkan ya. Kenapa? Karena negara kita tunduk kepada hukum tadi. Hukum itu dibuat oleh DPR, ya. Maka itu kita semuanya harus masuk ke dalam, sebisa mungkin lebih banyak orang-orang yang benar masuk ke dalam. Saya jujur aja, dulu saya sangat menghindar untuk masuk ke dalam ring sistem jabatan dan sebagainya. Sekarang udah mulai masuk lagi nih, udah jadi dekan nih, ya kan? Udah jadi dekan. Salah satu kalimat yang membuat saya agak sedikit terpengaruh adalah orang-orang datang ke saya bilang begini, "Kalau Pak Ilham nggak mau, maka duduklah orang di situ." Dan orang itu tidak berpikir seperti kita berpikir. Nanti di hari akhirat Pak Ilham ditanya sama Allah, "Ada kesempatan kamu perbaiki keadaan, kamu bersedia?" Ya. Nanti kalau Pak Ilham bilang, "Aku sudah teken bersedia," itu udah lepas. Walaupun kemudian nggak terpilih. Tapi kalau nggak teken bersedia, Allah akan tanya nanti, "Kenapa kamu buang diri ketika
masyarakat membutuhkanmu di sana. Jadi sampai ke situ sebenarnya. Karena itu ya, saya respect dengan orang-orang yang punya niat bagus untuk naik caleg, ya, untuk mengubah keadaan dan sebagainya. Meskipun kemudian orang-orang sudah mulai mengatakan menyohana pakai peng haikap, ya kan, ya kan, menyohana pakai peng panen aja menyo, ya. Saya sudah buktikan, saya naik dekan nggak pakai peng, ya, saya naik dekan nggak pakai peng, nggak menghubungi siapapun, nggak terhubung dengan siapapun. Yang saya lakukan cuma teken kesediaan, tok itu, ya, bersedia, dah cukup, kirimkan suratnya, ya, karena Allah lah yang membuat kita menjadi duduk di satu tempat dan Allah yang mencabutnya, ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya, ya. Panjang itu ayat itu kan, surah Ali Imran. Jadi Allah cerita tentang Allah kasih kepada siapa yang dia suka, Allah cabut dari apa yang dia suka, Allah muliakan orang yang dia mau, Allah hinakan orang yang dia mau. Itu terserah Allah. Karena itu Allah sedang melihat, sebenarnya sedang melihat seberapa kuat kita berusaha. Kalau kita ngomong-ngomong saja, nggak mencoba melakukan sesuatu, mungkin nggak cukup, ya. Itu sebabnya sebagian besar kita harus punya sesuatu untuk kita perjuangkan. Yang mampu menulis, tulislah. Yang mampu bicara, bicaralah. Yang punya kemampuan keuangan, ayo pakai uangnya untuk diarahkan yang kedemikian dan sebagainya. Semua kita akan ditanya sama Allah nanti untuk mewujudkan apa yang Allah sebutkan tadi, yang hukum Allah tadi. Saya tahu tak terjawab Ustaz, tapi sudah terjawab lah, ya. Ada lagi, silakan. Ya. Ya, kalau nggak ada, ya silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ustaz, pernah saya ikut kajian tentang tauhid, bahwasanya 1 menit ke depan itu hanya Allah yang tahu. Berarti apapun yang terjadi ketika Rasulullah hidup sampai beliau wafat, hanya Allah yang tahu. Semua sudah diatur dari Isra Mi'raj, dari kelahiran beliau sampai orang tuanya dua-dua meninggal, kemudian pamannya menggantikan, lalu Isra Mi'raj, hijrah, itu semuanya sudah Allah yang atur. Jadi bagaimana nih gambarnya Ustaz? Semua berarti semua peperangan itu juga sudah diatur oleh Allah. Nah, betul Ustaz. Pertanyaannya adalah susah ya tanya. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz tuh, apakah semua yang sudah Allah atur ini sesuai dengan niat kita? Saya kamu nanti pergi ke sana, tapi apakah sesuai dengan karakter kita sebelumnya? Ada niat kita dari awal-awal. Baiklah. Ya. Baiklah. Sudah ada Jo? Sudah ada Jo? Nah, ini kalau bahasa tasawuf memang begini dia. Filosofi kali. Ini kayaknya kebanyakan ngaji Al-Hikam. Ibnu Athaillah Al-Askandari. Baik. Ya, tapi kalau kita baca Al-Hikam memang bahasanya begitu-begitu, ya. Baik. Jadi saya mencoba memahami ini, entah betul entah enggak nih pertanyaannya begini, ya. Saya mencoba paham bahwa Allah sudah atur semua. Pertanyaannya adalah, apakah yang Allah atur untuk besok itu sebenarnya terhubung dengan apa yang kita niatkan jauh-jauh hari sebelumnya, gitu ya? Nah, padahal itu aja udah selesai pertanyaan. Oke. Jadi
Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Gimana bunyinya? Sebentar. Saya cek ayatnya biar saya nggak lupa di awalnya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. Tidak ada yang di luar ilmu Allah. Ya, yang Allah sebutkan di sini ada buah-buahan yang akan keluar menjadi buah, Allah sudah tahu itu. Ada anak kecil yang di dalam perut ibunya, yang ibunya hamil, kemudian nanti dilahirkan, Allah sudah tahu itu. Jadi di sini disebutkan illa bi'ilmi, semuanya dengan, tidak ada yang akan terjadi kecuali semuanya dengan ilmu Allah. Artinya Allah sudah tahu itu semuanya. Allah sudah tahu itu semuanya. Cuman, ada cumannya. Allah memberikan kita peluang untuk berniat dan menginginkan. Itu sebabnya, ini sebenarnya bicaranya takdir ini. Ukuran yang sudah Allah atur. Ada kemudian ukuran yang Allah atur, tapi Allah kemudian berikan kita kebebasan untuk berusaha sesuatu dan Allah masih mungkin mengubahnya. Maka bahasa lainnya di dalam Al-Quran adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mengubah tetap Allah, bukan usaha kita. Tetap Allah yang mengubah, ya. Tapi kemudian Allah mau lihat kita memulai menginisiasi usaha itu. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar suatu ketika mau masuk ke Syam, dan di Syam waktu itu sedang ada wabah penyakit, kan Sayyidina Umar gak jadi masuk itu, balik kanan belok lagi pulang ke Madinah, disusul oleh gubernur Syam, disusul dan dipertanyakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau berlari dari takdir Allah? Ya, artinya apa? Kalau seandainya engkau memang akan kena dengan wabah penyakit itu, engkau masuk atau tidak tetap akan kena, ya kan? Jadi apakah engkau berlari dari takdir Allah? Sayyidina Umar waktu itu menjawab, ya, aku berlari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lainnya. Dan itu juga dipraktekkan oleh Sayyidina Ali suatu ketika Sayyidina Ali bersandar pada dinding yang mau roboh. Disebut oleh sahabatnya, wahai Ali, dindingnya mau roboh itu. Sehingga Ali pindah dari tempat duduk ini ke tempat duduk itu. Sahabatnya kemudian senyum sambil mengatakan, engkau mau lari dari takdir Allah? Kata Ali, ya, aku lari dari takdir yang satu ke takdir yang berikutnya. Ya, karena takdir itu artinya ukuran sebenarnya. Ya, jadi Allah sudah atur ukuran-ukuran itu. Ketika Allah ciptakan segala sesuatu, ukurannya sudah Allah ciptakan juga. Bahasanya di dalam Al-Quran disebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga buat ukuran-ukuran untuk dia. Maka semua ukuran yang kita dapat hari ini itu sudah Allah buat jauh-jauh hari sebelum justru kita dilahirkan kemudian. Tapi di antara itu ada yang ukurannya diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita berusaha. Maka bahasa-bahasa yang seperti itu ada dalam Al-Quran. Misalnya lagi ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya, kasih tahu umatmu wahai Muhammad supaya mereka melakukan sesuatu. Untuk apa? Biar Allah lihat apa yang mereka lakukan. Untuk apa? Kalau Allah lihat apa yang mereka lakukan, nanti Allah yang akan memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk membuat kita tidak gampang sekali kemudian berprinsip bahwa semua udah Allah atur, ya kan? Jadi aku nggak usah sekolah, nggak usah bekerja, udah diatur sama Allah. Kalau ditanya sama orang, hanam kawin-kawin ngelam, hana gato lah oleh Allah. Ya? Usaha nggak ada usaha. Ya sengaja Pak Dejul udah pegang, kan? Dia tanya kan, gimana kalian kan? Hana gato lah Allah, upre Allah tu. Enggak juga. Itu sebabnya berlaku ayat tadi,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Jadi kondisinya ada yang Allah berikan kita peluang untuk berusaha, berbuat sesuatu, dan Allah akan lihat itu dan Allah akan memberikan itu kepada kita. Ya. Ada cerita yang barangkali memang cerita ini saya belum dapatkan lagi sumber yang sahihnya, bahwa ada seorang perempuan yang tidak punya anak pada zaman Nabi Musa. Kemudian perempuan ini berkata kepada Nabi Musa, tolong tanya sama Allah, aku punya anak apa enggak? Kemudian Nabi Musa tanya sama Allah. Allah mengatakan enggak, dia enggak akan punya anak. Sehingga disampaikan kepada dia, engkau tidak akan punya anak. Sudah, syukuri aja, enggak ada anak. Ya. Tapi si perempuan itu berdoa terus, berusaha terus, berdoa terus. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa bertemu perempuan ini, sudah ada anaknya. Sehingga Nabi Musa bertanya lagi sama Allah, ya Allah, kan anak kau kayaknya. Ya. Kata Allah, diuroi lagi. Nah itu dia ya. Jadi intinya adalah Allah itu maha sayang sama kita. Ya, itu sebabnya doa dan usaha itu beriringan kita lakukan. Tapi kemudian apakah Allah beri atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, kenapa? Kita meyakini ada takdir yang sebenarnya Allah buka, yang membuat kita sebenarnya masih tetap bisa berusaha. Karena itu tidak ada dalam istilah Islam itu menyerahkan saja kepada apa yang terjadi. Kenapa? Allah sudah atur semuanya. Itu nanti ada orang sesat pun pakai ayat ya. Orang sesat, dia pakai ayat karena dia bilang, aku ditakdirkan sesat. Enggak hebat. Dan ada ayat, memang ada ayat untuk itu. Apa ayatnya? Ayatnya adalah ini. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kalau sampai di situ, Allah sesatkan banyak dan Allah beri hidayah banyak. Apa kata dia nanti? Kena, termasuk yang diberi hidayah, aku termasuk disesatkan. Nah. Sesat aja pakai ayat tuh. Ya. Sesat aja pakai ayat. Padahal sambungan ayat itu belum selesai ayatnya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, ada ayat sambungannya. Wa ma yudhillu bihi, ya, dan Allah tidak pernah menyesatkan seseorang kecuali dia memulainya dengan kefasikan. Jadi kan konteksnya selesai sebenarnya. Artinya ada usaha kita juga di situ, ya. Makanya kalau seandainya semua ditakdirkan fix seperti itu, maka tidak ada pilihan, tidak ada ayat dengan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kan pilihan sebenarnya. Ya, itu pilihan. Anampung, gimana? Nasikai hanjit sare. Oh jatah sikai. Hanjit sare. Ya. Ya. Kau tuh ya. Kau tuh. Nya hadih aja. Ya, silakan. Ada yang mengatakan para ulama bahwa kita ada nama di surga dan di neraka. Kalau kita masuk surga, berarti kita nama di neraka ada tapi tidak masuk situ. Artinya apa? Ada dua jalan tadi. Nama kita sudah ada di dalam surga maupun di neraka. Ada dua tempat. Dan ini untuk meyakinkan suatu keyakinan seperti ini, ada pendapat-pendapat Mu'tazilah, pendapat Khawarij, ya, pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak mengambil sepenuhnya Allah yang menentukan kita ada di neraka, sudah ditentukan, di surga ada. Nama memang ada, tapi masuk atau dia tadi tergantung kepada kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Umpamanya kita bertawakal. Tidak tawakal itu hanya menyerah kepada Allah, tapi usaha kita apa? Ingin yang baik pasti diberi dengan cara meminta supaya Allah beri hidayah kepada kita, keberuntungan kepada kita. Jadi takdir itu ada dua, takdir yang bisa berubah dan tidak berubah. Jadi kita yakin bahwa kalau ada takdir yang berubah, kita usahakan minta sama Allah, yang ubah juga Allah, bukan kita ya. Kita hanya meminta, yang berubah itu Allah.
Makanya disuruh berdoa. Nah, berarti ada yang keyakinan seperti orang Mu'tazilah dan Hawari ini yang mengacaukan akidah kita sehingga kita tidak tahu memilih yang mana. Inilah yang harus kita punya guru mursyid untuk bisa membimbing hati kita, pikiran kita, jangan salah pilih barangkali. Dengan demikian, ada dua pendapat ini, harus mana yang dipilih, jangan mengambil satu pendapat saja. Jadi ahli sunnah wal jamaah di antara duanya. Kalau kita sudah ditentukan dalam neraka, betul ada nama kita dalam neraka. Di surga, iya betul. Usaha kita memilih yang mana, itu adalah harus ada usaha manjada wajada. Kita harus sungguh untuk dipilih Allah oleh kekasihnya dengan cara ikut pengajian. Kita yakin bahwa kita kalau ada dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita yakin untuk segera pergi. Seperti yakinnya dan senang kita kalau dibantu, nggak ada kerja, kamu mau kerja, mau diluluskan kan, di suatu instansi dibantu oleh seseorang, dan kita ingat jasa itu. Nah, sebukti jasa itu kita ingat, kita kalau ada orang itu minta tolong, kita langsung bantu dia. Ada anaknya kawin, kita kasih hadiah banyak-banyak. Kenapa? Kita merasa berjasa kepada orang tersebut. Tapi jasa kita kepada Allah yang sudah diberi kita, dihidupkan kita, diberikan rezeki oleh Allah, kesehatan kita tidak mengingat jasa Allah itu kepada kita. Pada saat Allah memanggil, kita masih lalai-lalai, ya, tidak segera dan tidak memanage waktu kita untuk kapan Allah memanggil. Waktu azan itu harus segera, sebelum dia panggil kita harus segera. Nah, inilah hati-hati yang barangkali kita harus ingat supaya kita berubah dari kelalaian ini, supaya kalau Allah memanggil itu tidak melalaikan. Karena kalau kita melalaikan, dianggap kita munafik. Supaya hilang munafiknya tidak, itu harus segera salat tepat waktu, paling tidak 40 hari kita latih diri agar takbiratul selalu bersama imam, maka Allah jamin, Allah yang menjamin kita bebas dari kemunafikan dan bebas dari azab api neraka. Barangkali untuk membedakan akidah ini aja Ustaz perlu dipahamkan lagi di tengahnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi lebih tegas lagi disebutkan. Saya sengaja menghindari kata-kata Khawarij dan Mu'tazilah tadi, ya. Tapi saya jelaskan yang memang kita imani. Yang kita imani ada bagian yang Allah sudah tentukan, ada bagian yang Allah buka untuk kemudian kita bisa usahakan. Sama juga yang disampaikan tadi sama ya, cuman dipertegaskan lagi. Saya kira demikian ya. Tadi bukan pertanyaan Ustaz ya. Menegaskan kembali. Ada lagi? Sudah ya? Saya kira sudah cukup. Sudah 1,5 jam lebih. Alhamdulillah, banyak hal yang barangkali sudah kita diskusikan. Kita ambil kesimpulan supaya mencawo Pak Jalan. Jadi benar penutuh kan? Apa penutuhnya pada hari ini? Bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk kita, tapi juga Allah bisa murka kepada hambanya. Tapi rahmat Allah kepada kita itu mendahului murkanya. Dan itu jelas sekali dalam hadis qudsi disebutkan. Itu sebabnya ketika Allah ciptakan kita itu dengan kasih sayang, Allah kirimkan Al-Quran dengan kasih sayang, Allah kirim nabinya dengan kasih sayang. Karena itu orang-orang yang berkasih sayang itu dijamin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Supaya dapat kasih sayang Allah, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah berbaik-baiklah sesama kita. Berbeda sikit-sikit antara kita dan sebagainya, kasih sayangnya jangan hilang. Itu yang penting, ya. Pasti ada perbedaan antara kita ini, pahamnya bisa ada beda sikit di sini, tapi kasih sayangnya jangan hilang. Kita tetap satu kelompok orang Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.